Hai hai hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain pada pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dengan membaca dongeng binatang pada buku, siswa dapat menyebutkan sikap hidup rukun pada dongeng tabel dengan tepat. Dengan kegiatan mewawancarai teman, peserta didik dapat mengelompokkan karakteristik teman di sekolah dengan benar. Dengan mengamati gambar pada video, siswa mampu menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan benar. Dan dengan penugasan, peserta didik dapat menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sekarang mari kita coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Bermain di kebun sekolah. Apakah kalian juga pernah bermain di kebun sekolah? Pasti pernah ya bermain bersama teman-teman. Nah, sekarang mari kita baca teks bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, sekarang silahkan kalian simak cerita dongeng tentang kupu-kupu berhati mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang sangat jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang sangat luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, sekarang coba kalian baca cerita dongeng tersebut dengan cara membaca dongeng yang benar, yaitu dengan suara yang menarik dan jelas. Nah, dari cerita dongeng tersebut, kita dapat menemukan beberapa unsur. Ada unsur tokoh atau pelaku, yaitu ada kepompong atau kupu-kupu, dan juga ada semut. Adapun unsur watak, yaitu perilaku atau sifat. Sifat kepompong itu baik hati, suka menolong, tidak membalas ejekan ya, seperti yang tadi diceritakan. Nah, adapun watak dari sang semut itu suka mengejek atau menghina dan juga sombong. Latar atau tempat yaitu di kebun sekolah. Nah, lalu ada unsur amanat atau pesan dari cerita dongeng tersebut, yaitu jangan suka mengejek atau menghina orang lain ya.
Lalu kita juga harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mengajarkan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan soal pada halaman 135 sampai 136 di buku Siswa Ayo Berlatih. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Karena kita memiliki karakteristik yang beragam dan kesukaan yang beragam, coba kalian cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-teman kalian ketika pergi ke perpustakaan. Lalu tuliskan pada halaman 137 di tabel. Nah, setiap orang memiliki perbedaan, baik pada karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Perbedaan itu jangan sampai membuat kita terpecah atau bertengkar, tetapi dengan perbedaan itu kita harus hidup rukun dan menerapkan toleransi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah kalian ada yang pernah ke perpustakaan? Ada yang suka ke perpustakaan untuk membaca buku? Pasti pernah ya. Nah, di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada juga yang berisi 4 buku. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di situ terdapat 2 buku. Pertanyaannya, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Karena yang berdirinya hanya 1 dari 2 buku, berarti pecahannya yaitu 1/2. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang silahkan kalian kerjakan Ayo Berlatih. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan juga gambar berikut. Nah, terdapat 3 buah buku. Ada tanda X pada 1 buku tersebut. Jika 3 buku dan 1 X, berarti pecahannya yaitu 1/3. 1 buah buku X dari 3 buku yang terdapat di sana. Nah, seperti tadi ya cara menghitungnya. Sekarang kalian silahkan kerjakan Ayo Berlatih, dimana kalian harus memasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.